Dek, kata Bu Indah kemarin waktu di arisan, nah ada yang jual barang dari luar negeri. Nih, bagus-bagus dia, Dek. Dia barang dari kapal nih. Kau lihat nih. Kau mau nggak, ini ada tas bagus? Nih. KW atau asli nih kak? Kalau KW malu lah aku pakainya. Ini asli, Dek. Bagus nih. Lagi pula nggak apa-apa lah kalau KW. Kan tetap bagusnya kalau dipakai. Misi Mbak Astri. Bang Rido. Ayo, sini. Iya, ini mau ngantar titipan Pak RT. Katanya mau ada perubahan data kakak ya. Tapi maaf nih ganggu, kayaknya lagi serius gimana gitu. Gak, kita ini lagi ngomongin barang palsu. Kau, Dek. Jangan kau ngomong sembarangan ini barang palsu. Ini barang dari kapal. Nggak ada ini kena pajak ini, Bang. Oh, barang kapal. Hati-hati loh Mbak. Pertama, itu barang palsu, bisa ketangkep. Lalu, yang beli nih bisa dituduh sebagai penada. Tuh kan apa yang aku bilang. Makanya beli yang pasti-pasti aja lah. Lagian banyak kok barang lokal itu yang bagus juga. Lihat nih nih. Iya, kalau nggak beli itu apa namanya, yang titip-titip, just tip. Teman saya sering nitip temannya yang suka keluar negeri, kayak barang titip gitu. Tapi saya nggak tahu itu kena pajak nggak sih? Selamat siang, halo. Ini saya sesuai janji saya bawain beberapa contoh tas yang saya jual di arisan. Ini ada Egner, ada Prada, macem-macem. Bu Indah jual barang kapal juga. Nah ini ibu-ibu hati-hati. Kenapa? Nanti bisa ditangkap polisi juga loh. Masa cuma bantuin jual ditangkap juga sih Mas Rido? Saya cuma dapat untung sedikit loh dari jual ini. Bu Indah. Ya. Ibu katanya bisa pakai just tip juga Oh ya? iya benar. Bu Indah, Ya. kemarin di arisan siapa yang beli Bu? Aduh Nina, nggak ada yang beli. Ibu-ibu itu cuman pegang sana, pegang sini sambil nyinyirin ini palsu. Saya bilang kalau nggak beli nggak apa-apa, tapi nggak usah banyak komentar. Sebel saya. Mbak Tuti orang baru beli juga nggak? Oh, Mbak Tuti yang teman kosan saya itu ikut arisan juga. Cepat juga ya dia beredar. Iya, dia ikut arisan. Dia satu kos ya sama Mas Rido. Cerita dong Mas, gimana dia di antara para kumbang? Bu Indah, jangan gosip di sini. Nanti kita bisa kena semprot sama orang. Lagian apa yang mau diceritain ya Bu? Menurut saya sih kayak biasa-biasa aja tuh Mbak Tuti. Cuma saya masih penasaran, ini barang just tip sama barang kapal kena pajak nggak sih? Bisa kok titip beli sama saya, tapi harus bayar dulu ya. Jangan ntar barang dateng, taunya nggak bayar. Ngomong-ngomong, Mbak Tuti juga mau titip Elvi loh sama saya. Iya. Elvi? Gila, katanya cerai sama suaminya. Dapat duit dari mana coba dia? Wah, Mbak Tuti itu kalau dilihat barangnya bagus-bagus ya. Nggak tahu dia kerjanya apa. Tapi udah deh, ini Mbak Asli, udah nih saya gosipnya. Ini titipan dari Pak RT. Ya Bang Rido, udah Bu Indah. Kita nanti aja lah kita bicarakan itu yang nggak baik kita gosip di sini. Iya, ini udah dibawa semua nih, barang palsu kan Bu? Aduh, kok begitu sih? Kalau nggak beli juga nggak apa-apa, tapi nggak usah nyinyirin, ini palsu. Lagian juga kalau beli pasti nyicil, belum lagi kalau itu harus ditagih. Yang penting keren, nggak usah pakai asli-asli. Yaudah, saya permisi, mari. Mari Bu. Just tip, apa itu just tip, Bu Tivana? Just tip itu sebetulnya adalah jasa titip barang. Itu biasanya dilakukan oleh pembeli dan penjual tentunya. Nah ini sangat marak dalam era kekinian sekarang. Bisa menggunakan smartphone, medsos, dan sebagainya. Nah, just tip itu apakah bisa dikenakan pajak? Kenaannya memang pasti ada. Jadi ada beberapa jenis pajak yang bisa dikenakan kepada just tip. Nah, just tip itu kan bisa dari produk-produk dari luar negeri atau impor, bisa juga produk lokal atau domestik. Nah, untuk produk lokal atau domestik pasti dikenakan tetap pasti bayar PPN ya PPN 10% atau bisa lebih untuk PPN BM. Nah, kalau selain itu juga terkena PPh 23 untuk pengenaan jasanya. Nah, kalau just tip tersebut adalah produk impor atau produk luar negeri, maka selain itu dikenakan lagi tambahan biaya masuk. Betul. Ya. Biaya masuknya itu 10% juga dari nilai produk dan kemudian juga dikenakan PPh 22 yaitu
jasa impor ya Ibu ya. Betul. Ya, jadi prinsipnya just tip itu tergantung peruntukannya. Kalau just tip ini tujuannya adalah profit oriented, maka pengenaan pajaknya adalah bea masuk umum, yaitu PIBK, yaitu pemberitahuan impor barang khusus. Nah, itu minimal minimal untuk pengenaan pajaknya 3 US dollar, Bu Tivana. Tapi kalau just tip itu tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan, artinya cuma dibawa oleh penumpang kapal, maka minimalnya adalah sampai 500 US dollar. Itu bebas bea masuk. Kalau nggak bayar pajak just tip nih yang tadi pajak yang dikenakan yang saya jelaskan tadi, maka sebetulnya itu melakukan tindakan perlawanan pajak. Nah, Betul. perlawanan pajak itu bisa dibagi dua, perlawanan pajak pasif dan yang aktif. Nah, kalau pasif ini biasanya ada beberapa faktor, yaitu faktor misalnya kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak, atau memang masih masyarakat tuh kurang paham, kurang tahu, ataupun ada masalah struktur ekonomi atau infrastruktur yang berbeda dan sebagainya. Nah, yang bahaya itu kalau sudah masuknya ke perlawanan pajak aktif, karena selain penghindaran pajak, tapi juga bisa jadinya penggelapan pajak atau tax evasion. Nah, itu bisa dapat sanksi ya, atau terkena sanksi. Betul. Sanksinya sanksi pidana. Nah, Jadi intinya just tip itu mau itu untuk bisnis atau hanya jasa titipan dari teman, semua kena pajak baik bea masuk maupun pajaknya, yaitu PPH, PPN dan PPNBM untuk barang mewah.